Halo semuanya, perkenalkan saya Ninda. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fenomena kenaikan harga barang dan jasa yang kita alami sehari-hari dalam fenomena ekonomi yang dinamakan dengan inflasi. Besaran dana yang kita sediakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan berbagai tujuan keuangan seluruhnya akan dipengaruhi oleh inflasi yang dapat menyebabkan dana di masa depan naik berkali-kali lipat. Disebut inflasi jika sebagian besar barang-barang mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya inflasi, yaitu pertama, meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Penyebab inflasi ini disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu secara agregat, sedangkan penawaran masih tetap yang akhirnya mengakibatkan harga menjadi naik. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, seperti harga bahan bakar yang naik, biaya listrik naik, dan juga upah buruh naik. Yang ketiga, tingginya peredaran uang. Penyebab inflasi ini terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2010 kita membeli 1 kilo beras dengan harga Rp5.000. Sedangkan 10 tahun kemudian membeli beras 1 kilo harganya sudah naik menjadi Rp10.000. Kenaikan harga ini yang disebut dengan inflasi. Harga barang terus naik sehingga nilai uang semakin turun dan tentunya hal ini mempengaruhi nilai tabungan. Misalnya menabung di bank dengan tingkat bunga rata-rata 3% per tahun, tetapi dalam 10 tahun terakhir telah terjadi inflasi dengan rata-rata 5%. Jadi uang kamu malah kepotong 2%. Bayangkan saja jika uang hanya didiamkan saja di bawah bantal, di dalam lemari, ataupun di rekening tabungan, bisa dipastikan daya beli uang yang Anda miliki akan terus tergerus sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang panjang karena harga barang terus naik tetapi nilai uang tidak berkembang. Untuk mengalahkan inflasi, maka kita harus berinvestasi. Dalam berinvestasi, sekurang-kurangnya hasil investasi harus mampu mengalahkan inflasi agar dana yang kita miliki cukup untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Investasi merupakan upaya mengelola dana agar menghasilkan keuntungan jangka panjang. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti mendirikan usaha, membeli properti, menyimpan emas, dan investasi di pasar modal. Ada beberapa produk pasar modal yang perlu kamu ketahui seperti saham, obligasi, dan juga reksadana. Jadi, pintar-pintarlah dalam memilih produk keuangan yang imbal hasilnya dapat melampaui inflasi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya ya.